Pemirsa, di tengah maraknya fitnah dan kampanye hitam yang ditujukan bagi Capres Jokowi, seperti banyak pihak yang meragukan ketegasan Jokowi sebagai seorang pemimpin. Menjawab keraguan itu, juru bicara tim ses Jokowi JK angkat bicara tentang sosok Jokowi. Dan berikut wawancara reporter Rosalin Asmarantika dan juru kamera, maksud kami dengan juru bicara tim Jokowi JK Anies Baswedan yang telah kami rekam sebelumnya. Di tengah maraknya kampanye negatif maupun kampanye hitam yang ditujukan kepada calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo, ini masyarakat sekarang mulai meragukan ketegasan dan juga integritas dari Jokowi. Nah, untuk mengetahui apakah benar kabar-kabar negatif yang beredar selama ini, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu tokoh yang menjadi pendukung Joko Widodo, dan juga saya lihat kemana-mana selalu ada nih Mas Anies Baswedan. Selamat siang Mas Anies. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anies, ini nih saya tadi browsing nih, banyak info-info negatif gitu mengenai Joko Widodo. Mas, selaku orang yang dekat, kemana-mana juga sering bersama dengan Pak Jokowi, benar nggak sih Mas kalau Pak Jokowi itu berasal dari keluarga non-Muslim? Pak, tidak benar sama sekali kabar itu. Pak Jokowi itu berasal dari keluarga di Solo, Bapak Noto Miharjo dan Ibu, mereka adalah orang Solo asli. Sebetulnya tidak bilang asli sih, dari Boyolali, tapi memang dari daerah Karesidenan Solo, tumbuh besar di Solo, dan sama sekali tidak benar fitnah itu. Saya malah berpikir kalau orang diserang dengan fitnah sebegini keji, mungkin itu sebuah pertanda bahwa kekurangannya sudah tidak bisa lagi dipakai untuk menyudutkan, karena itu akhirnya dicari yang sifatnya fitnah gitu. Berarti kalau Jokowi non-Muslim itu salah begitu ya Mas? Aku dengar lagi nih Mas, ada katanya Jokowi tidak bisa sholat. Selama ini kan Mas Anies sering bareng-bareng nih. Bagaimana nih Mas kalau menanggapi hal ini nih? Masya Allah, ini kelewatan. Pak Jokowi itu sholat dan mengimamin dengan baik. Bahkan begitu masuk waktu sholat, biasanya Pak Jokowi langsung dapat kaos kaki. Meskipun belum langsung itu, udah copot kaos kaki, ngasih kode ini kita harus siap-siap mau sholat dulu. Jadi dia menjalankan agama yang zahir kita bisa lihat, secara lahir kita bisa lihat bahwa puasa baik, sholat baik. Kita sebagai manusia hanya bisa melihat hal-hal yang sifatnya zahir, yang sifatnya fisik ya. Dan kita tidak punya hak sedikit pun untuk mengkafirkan orang, nggak punya hak itu. Dan yang dijalankan Pak Jokowi itu ya seperti juga muslim-muslim lainnya. Dan Pak Jokowi kalau ngimami, saya bisa merasakan loh kalau orang ngimami itu, ini orang biasa ngimami atau tidak, bacaannya itu benar atau tidak, itu kita bisa merasakan kok. Dan Pak Jokowi ini bacaannya tartil, baik, kemudian terlihat bahwa beliau itu sangat terbiasa memimpin sholat. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Dan beliau cerita pengalaman puasa waktu itu dalam sebuah ceramah, menceritakan pengalaman puasa buka jam 9, puasa buka beduk, puasa jadi dari kecil tuh. Iya. Menurut saya berlebihan ketika ada fitnah seperti itu. Itu kan itu adalah fitnah yang terkait dengan isu agama. Ada lagi nih Mas yang aku dapat dari internet juga nih Mas ya. Ini untuk konfirmasi bahwa ada yang bilang bahwa Jokowi ini komunis. Dan kalau misalnya nanti Jokowi terpilih sebagai presiden, ini dia akan cenderung tunduk kepada kepentingan asing. Kalau dari penilaian Mas Anies, benarkah akan seperti itu nih calon presiden yang didukung oleh Mas Anies? Ya, gini, kita lihat aja dalam perjalanannya selama ini, apakah Pak Jokowi menandakan tanda-tanda orang komunis? Tidak tuh. Pak Jokowi memperhatikan nasib pekerja, memperhatikan kesejahteraan rakyat. Itulah yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin. Dan sama sekali tidak ada. Kalau ada komunis saya pun nggak akan mau bantuin. Kami dari keluarga yang sangat tegas anti komunis. Dan kami punya pengalaman traumatik soal komunis. Saya tidak akan sedikit pun memberikan ruang pada orang yang ada masalah dengan komunisme. Tidak pernah. Artinya saya melihat Pak Jokowi ini orang yang peduli pada masyarakat. Dan tudingan-tudingan seperti ini juga lagi-lagi tidak mendasarkan pada fakta. Saya ingin garis bawahi, jangan bandingkan Pak Jokowi dengan kesempurnaan. Karena lawannya Pak Jokowi itu bukan kesempurnaan,
lawannya Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Jadi bandingkan Jokowi dengan Prabowo. Kalau mau bandingkan sholatnya, bandingkan sholatnya. Kalau mau dibandingkan pengetahuan agamanya, bandingkan pengetahuan agamanya. Bandingkan ideologi, bandingkan ideologinya. Jadi dibandingkan keduanya. Kalau manusia selalu ada kurangnya. Tapi karena Anda membandingkan dengan kesempurnaan, pasti aja ketemu kurang. Tapi bandingkan dua calon, karena yang kita mau pilih dua itu. Jadi saya menganjurkan untuk kita lebih kritis, dan saya percaya rakyat Indonesia cerdas, kritis, mendengar fitnah-fitnah seperti ini, malah justru berpikir, kalau belum menjadi presiden saja sudah begitu banyak membuat fitnah, kalau belum menjadi itu apa masalahnya nanti? Saya yakin ini tidak dikerjakan oleh Pak Prabowo dan Pak Hatta. Saya yakin ini dikerjakan oleh orang-orang yang terlepas, tapi saya berharap Pak Prabowo dan Pak Hatta mengambil sikap yang tegas. Kalau katanya tegas, maka bisa tegas pada orang-orang yang menjadi pendukungnya. Dan itu salah satu ciri, bisakah tegas pada teman sendiri. Kalau nggak bisa tegas pada teman sendiri, bagaimana bisa tegas menegakkan hukum? Saat terpilih begitu ya Mas. Nah Mas, ini yang lagi hot-hotnya juga, nih informasi mengenai bahwa Pak Jokowi ini terlibat korupsi Transjakarta. Ya, ini dituduhkan kepada Pak Jokowi. Kalau Mas Anas melihatnya ini bagaimana? Iya, lagi-lagi itu ada masalah di dalam Dinas Perhubungan Jakarta, tapi cepat-cepat dikaitkan dengan Pak Jokowi. Kemudian ini semuanya lebih banyak sebagai serangan politik. Biarkan proses hukum itu berjalan. Toh kepala dinasnya sekarang sedang diperiksa, dan dari situ nanti kita lihat hasilnya. Jadi menurut saya ini ya bagian dari, karena Pak Jokowi mencalonkan presiden, jadi semua itu bermunculan. Coba kalau nggak mencalonkan, barangkali ceritanya lain ya. Aja, gitu ya Mas. Nah ini juga nih mewakili suara dari PNS yang ketar-ketir nih Mas ya sekalian deh. Katanya kalau misalnya nanti Jokowi terpilih begitu ya, kesejahteraan PNS ini tidak akan dianggap. Dan juga ada lagi yang bilang ini bahwa Polri khawatir kalau nanti Jokowi akan jadi presiden, Polri akan ditaruh di bawah Kemendagri. Itu semua kabar-kabar itu tidak benar, dan Pak Jokowi kalau terpilih justru akan meningkatkan gaji guru, PNS, TNI, polisi. Jadi saya malah begini, kami tidak pernah mengirimkan fitnah-fitnah yang dibalik tuh, ya, dan kami tidak ingin melakukan. Tapi kami mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi berencana untuk memastikan kesejahteraan ada di semua pihak, termasuk PNS, guru, TNI. Jadi itu, dan kalau nanti mendengar kabar-kabar yang seperti itu, langsung saja dibilang ini berarti kabar burung, ini berarti pemutarbalikan fakta, ya. Berarti banyak sekali tadi ya kabar-kabar yang memang ternyata tidak benar yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber begitu. Nah Mas Anies, ini terakhir Mas Anies tuh menghimbau agar masyarakat yang melihat itu melihat misalnya isu negatif mengenai Jokowi itu bagaimana sikapnya dan penilaian Mas Anies pribadi terhadap sosok Jokowi. Buat masyarakat yang mendengar isu-isu seperti ini, tanggapi dengan mengatakan bahwa jangan sebarkan sebelum Anda konfirmasi. Kalau Anda menerima SMS isinya fitnah, jangan ikut disebarkan, karena nanti Anda ikut nanggung dosanya. Oh ini fitnah, tahan saja, reply pada yang mengirimkan, tanyakan Anda sudah cek belum SMS ini. Kalau Anda belum cek, jangan ikut menyebarkan. Jadi dengan begitu kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian bagi semua orang yang bersimpati pada Pak Jokowi, pada program-programnya, pada karakternya, ingat bahwa Pak Jokowi itu melakukan banyak hal, ada positif dan negatif. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi diserang oleh isu-isu yang seperti ini, itu menunjukkan bahwa kerjanya beliau baik-baik saja, karena itu nggak diserang pekerjaan, diserangnya dengan isu-isu yang lain-lain. Nah nanti yang penting pada tanggal 9 pastikan hadir, pastikan ajak lingkungan, dan awasi suara, karena baru kampanye saja sudah penuh fitnah. Jangan sampai nanti tanggal 9-nya ada operasi-operasi yang merepotkan, ya. Terima kasih banyak Mas Anies atas waktunya. Ya itu dia tadi ya wawancara saya dengan Mas Anies Baswedan. Berarti kalau misalnya pemirsa Anda mendapatkan informasi atau berita negatif mengenai calon presiden ataupun wakil presiden, ada baiknya melakukan konfirmasi sebelum Anda menyebarkannya. Dari kota Sukabumi, Jawa Barat, Rosalina